Halo rakyat kecil sekalian, kali ini kita akan bicara isu soal krisis tahun 2030. Mohon dengarkan ya, karena ini sangat penting. Pernah nggak sih kamu dengar orang yang bilang katanya tahun 2030 itu bakal jadi tahun krisis yang sangat besar? Ada juga yang bilang soal ekonomi akan runtuh. Ada ada juga yang bilang lapangan kerja habis yang akan digantikan oleh mesin. Ada juga yang bilang dunia makin panas, air makin langka, manusia makin stres. Nah, dari situ kawan-kawan, lalu muncul pertanyaan yang jarang sekali kita bahas dengan tenang, yaitu ini sebenarnya krisis sungguhan atau kita saja yang terlalu panik. Karena jujur saja ya kawan-kawan, setiap kali kata krisis ini muncul, yang pertama kali bereaksi bukanlah logika kita, melainkan rasa takut. Jadi apakah tahun 2030 itu adalah krisis sungguhan? Simak penjelasannya di segmen storytelling. Ketakutan soal krisis tahun 2030 sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba ya kawan-kawan, melainkan itu tumbuh secara pelan-pelan. Mungkin dari berita yang terus bicara soal perubahan iklim, dari grafik ekonomi yang selalu menunjukkan turun naiknya, dari cerita teman yang sudah lulus tapi belum kunjung mendapatkan kerja, dan dari orang tua yang khawatir tentang nasib anak-anaknya ke depan. Masalahnya di sini ya kawan-kawan, semua informasi itu datang secara bersamaan. Dia tanpa jeda, tanpa konteks, dan tanpa ruang yang menyediakan kita untuk berpikir. Di era media sosial ini, ketakutan itu bukan cuma dibagikan, tapi juga diperlombakan. Dari situ, siapa yang paling pesimis, itulah yang nantinya yang paling viral. Dan siapa yang paling menakutkan, itulah yang nantinya akan paling didengar. Kalau kita mau mencoba tenang sebentar, kawan-kawan, tahun 2030 itu bukanlah tanggal kiamat. Ia lebih mirip titik tabrakan. Tabrakan yang seperti apa? Seperti contohnya ya, lingkungan yang sudah lama rusak, yang akhirnya dia menuntut balasan. Kemudian dari sistem ekonomi yang timpang, yang akhirnya terasa ke semua lapisan. Ditambah lagi ya, dari pendidikan yang tertinggal oleh zaman, yang akhirnya membuat banyak orang gagap menghadapi realitas. Dan mungkin menurut saya yang terakhir adalah dari teknologi yang seharusnya membantu manusia, malah sering membuat manusia merasa tidak lagi dibutuhkan. Jadi, kawan-kawan, ini bukanlah soal satu krisis saja, tapi banyak masalah lama yang akhirnya muncul ke permukaan di waktu yang hampir bersamaan. Nah, dari sini yang menjadi persoalan saat ini adalah mengapa kita baru terlihat panik sekarang. Jawaban yang mungkin paling tepat adalah karena kita hidup di masa transisi. Dulu kita hidup terasa lebih jelas. Contohnya alurnya jelas, sekolah, kemudian kerja, kemudian pensiun. Dan saat ini sekolah belum tentu relevan kawan-kawan. Kerja juga bisa hilang kapan saja. Pensiun pun bahkan sekarang jadi sebuah kemewahan. Di masa transisi ini, aturan lama tidaklah lagi bekerja, tetapi aturan baru belum benar-benar kita pahami. Dan kebanyakan manusia selalu panik saat peta hidupnya mulai kabur. Maka kemudian kita mencari semacam pegangan ataupun pedoman dari mana? Dari agama, bisa dari ideologi, bisa dari politik, dan dari identitas.
Namun jujur saja, yang amat disayangkan, pegangan itu sering berubah menjadi senjata. Bukan untuk memenangkan, tetapi untuk menyerang yang berbeda. Mungkin masalahnya bukan cuma apakah di tahun 2030 akan benar-benar menjadi krisis yang sangat besar, tetapi juga apakah kita sudah siap untuk berubah. Karena jujur saja ya kawan-kawan, banyak dari kita berharap dunia berubah, tapi kita sendiri enggan untuk berubah gitu loh. Kita menginginkan ekonomi selalu adil, tetapi kita juga masih nyaman dengan ketimpangan yang mungkin menguntungkan kita. Kita juga selalu berharap pendidikan kita maju, tetapi kita selalu alergi pada kritik dan cara berpikir yang baru. Kita juga ya, jujur ini, kita ingin agama itu membawa kedamaian, tetapi kita juga sering marah saat iman kita dipertanyakan. Mungkin yang paling krisis itu bukan dunia, tetapi cara kita merespon dunia yang perlahan mulai berubah. Jadi, apakah saat ini kita harus takut atau apakah kita harus siap? Jadi, menurut saya, takut itu manusiawi, tapi panik tidak akan pernah melahirkan solusi. Tahun 2030 mungkin bisa jadi sangat berat, tetapi berat tidak selalu berarti tanda dari sebuah kehancuran. Dan krisis seringkali bukanlah akhir, tapi peringatan keras bahwa cara lama sudah tidak cukup lagi. Dan pertanyaannya sekarang bukan siapa yang salah, tapi peran kecil apa yang bisa kita ambil ke depan. Belajar lebih adaptif, berpikir lebih kritis, dan berbeda pendapat tanpa saling membenci. Karena menurut saya, masa depan tidak dibentuk oleh mereka yang paling keras berteriak, melainkan oleh mereka yang mau berpikir jernih di tengah dunia yang sangat-sangat bising. Jadi, apakah tahun 2030 itu krisis sungguhan atau kita saja yang terlalu panik? Mungkin menurut saya dua-duanya benar. Sebagian, yang jelas masa depan tidak butuh kita untuk sempurna, tetapi masa depan itu membutuhkan kita yang sadar dan mau untuk bergerak. Sampai detik ini, kalau kamu punya pandangan yang berbeda, itu tidak apa-apa. Justru itulah yang membuat obrolan ini terlihat penting. Karena saat ini kita tidak membutuhkan orang yang ketakutan, tetapi kita hanya butuh lebih banyak percakapan yang sangat-sangat jujur. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.